masih di TDR di program Heboh, highlight obrolan harian yang bakalan nemenin kamu dari jam 10 astagfirullah. Dari jam 10 sampai jam 1 siang nanti. Jadi Sobat Tren jangan kemana-mana ya. Kali ini aku juga bakalan ada talk show menarik banget ya. Jadi selalu standby terus sama aku di program Heboh, highlight obrolan harian. Obi Fan, Outside Broadcasting Fan. Outside Broadcasting Fan, Obi Fan, Trend Digital Radio. Mobile unit for news, music, talk show, every time and everywhere. You can do it with Obi Fan, Trend Digital Radio. Kapanpun dan dimanapun kamu bisa lakukan bersama Obi Fan, Trend Digital Radio, radio digital terbaik masa kini. Every time and everywhere you can do it with Obi Fan, Trend Digital Radio. Sobat Heboh sudah siap untuk update berita dan informasi terkini yang gak boleh kamu lewatkan? Yap, hanya di Heboh, highlight berita dan obrolan harian. Kita bakal bahas berita-berita seru seputar Purwakarta, Jawa Barat, sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Serta tips-tips kehidupan sehari-hari yang bisa mengupgrade mindset juga pola hidup kamu. Gak cuma itu, di Heboh juga akan play lagu-lagu barat dan Indo hits favorit biar makin semangat menjalani harinya. Jadi jangan sampai ketinggalan dengerin Heboh bareng Cici setiap jam 1 sampai jam 4 sore hanya di Trend Digital Radio, radio digital terbaik masa kini. Trend Digital Radio, radio digital terbaik masa kini. Halo Sobat Tren, masih sama Jule nih ya di program Heboh, highlight obrolan harian yang bakalan nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Tapi kali ini ada yang spesial Sobat Tren, karena hari ini kita akan ada talk show menarik ya, spesial banget. Dan kita bakalan bahas hal yang sering banget mungkin masih dianggap sepele yaitu layanan sanitasi layak dan bagaimana kita mewujudkannya bareng program Ruti Lahu dan MCK di Kabupaten Purwakarta. Nah, hari ini kedatangan pemateri yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Ovi Sofian Gumeral, SSI MT Ang, sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Purwakarta. Dan kita bakalan ngobrolin gimana caranya rumah itu nggak cuma berdiri ya, tapi juga sehat, nyaman, dan juga punya sanitasi yang layak untuk semua orang. Dan kali ini memang kita bakal bahas tuntas program ini ya, dan untuk mendukung sanitasi yang layak dan sehat di Purwakarta khususnya. Nah, mungkin pertama-tama aku pengen sebelum ngebahas programnya lebih lanjut ya, mungkin kita perlu tahu nih sebenarnya urgensi gitu dari program ini tuh sebenarnya apa sih Pak? Iya. Saya mau mulai dari definisi aja dulu kali ya. Sanitasi itu adalah kalau secara definisi upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, terutama melalui pengelolaan air bersih, limbah, dan kebersihan lingkungan. Intinya untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, kebetulan kami di Dinas Perumahan dan Permukiman itu punya tupoksi untuk penyediaan infrastruktur. Infrastrukturnya Mbak, karena kalau untuk gaya hidup, untuk sosialisasi itu ada di Dinas Kesehatan. Nah, jadi kita lebih banyak di fisik dan teman-teman Dinas Kesehatan non fisiknya gitu. Nah, ini udah jadi standar pelayanan minimal. Kalau yang namanya standar pelayanan minimal ini wajib dilakukan setiap tahunnya, wajib dialokasikan, dan kita memang sudah mengalokasikan untuk sanitasi ini setiap tahunnya dengan anggaran yang boleh dibilang lumayan besar lah ya gitu. Cuman kali ini saya tidak bicara soal air minum, nanti kita bisa ngobrol untuk air bersih, air minum itu di sesi yang lain, tapi saya mau ngobrolin soal sanitasi khususnya untuk septic tank atau jamban ya. Tadi nanti korelasinya bisa dengan rumah yang layak huni. Rumah layak huni salah satu indikatornya adalah punya jamban yang bersih, yang sehat. Itu mungkin
opening dari saya. Gitu, Mbak. Oke, itu tadi sudah dijelaskan nih ya, yang apa yang dimaksud dengan sanitasi dan kenapa akhirnya dibuatkan program ini mungkin ya. Ternyata memang masih banyak di Purwakarta khususnya rumah-rumah yang mungkin belum punya jamban. Oke, nah saya punya data sebenarnya. Kita ngobrol kalau fakta itu kita harus pakai data angka. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau dibilang tidak banyak kurang tepat juga, karena kita sudah mulai intervensi untuk pengadaan sanitasi secara rutin itu sejak tahun 2020, Mbak. Jadi kita pengadaan infrastrukturnya terutama untuk masyarakat yang menengah ke bawah mungkin ya, yang tadi seperti bilang oleh Mbak masih banyak yang belum punya fasilitas sanitasi. Nah, data dari kami sampai kondisi terakhir saat ini itu layanan fasilitas sanitasi yang layak, artinya yang sesuai dengan kriteria, sebenarnya di Purwakarta sudah mencapai 96,82%. Jadi kita tadi yang dibilang masih banyak, nggak banyak juga, karena kita sisa yang harus diintervensi itu mungkin sekitar 3,2% dari jumlah total kakak atau rumah lah ya, rumah yang ada di Kabupaten Purwakarta. Data dari kami yang dari total keseluruhan di Purwakarta itu ada 310.000, sekitar 310.000 rumah, 96,8%-nya sudah layak sanitasi dengan intervensi tadi yang selama kita 4 tahun gitu kan. Jadi kita punya PR di angka 3,2% yang tadi dibilang belum layak gitu, dan insya Allah kita akan tuntaskan mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, sebagai informasi juga tambahan tadi yang dibilang bahwa kita sebenarnya ada indikator lain, nah yang namanya buang air besar sembarangan, BABS. Nah kan itu Mbak, indikatornya ketika buang air besar sembarangan BABS ya, itu artinya dia tidak punya fasilitas. Nah, termasuk juga kalau zaman dulu mungkin ada yang namanya di kolam, yang namanya helikopter tuh, yang kayak gitu. Iya. Itu kan dikali ya guys. Dikali. Itu karena tadi bener kata Mbak bahwa belum punya fasilitasnya. Itu memang masih ada sampai data tahun 2024, tapi alhamdulillah di 2025 ini kemarin sudah diklaim, diverifikasi oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan bahwa kita udah free. Artinya nggak ada lagi BABS tadi yang sembarangan, nggak ada lagi. Alhamdulillah. Nah, udah dicek ya verifikasinya. Hanya saja PR-nya, apakah fasilitasnya itu layak atau tidak? Nah, ini yang perlu kita intervensi gitu. Jadi intinya tadi yang dibilang, ketika buang air besar sembarangan, ketika tadi dikali, di balong, itu udah nggak ada. Klaim ya, klaim temuan dari teman-teman Kemenkes. Tapi saya juga nggak tahu apakah ada yang tersembunyi yang terlewat untuk verifikasi lapangan atau enggak. Tapi intinya sudah tidak ada. Hanya tadi PR kita adalah sanitasinya atau aksesnya layak atau tidak, gitu. Fasilitas jambannya apakah sudah memenuhi syarat atau tidak? Karena punya jamban atau katakanlah cuduk yang kita bikin di tanah itu belum tentu sehat. Bisa jadi dia masih mencemari lingkungannya. Jadi kita flush, misalkan kita buang, tetapi ternyata di tanah itu masih mencemari. Nah, itu yang kita akan intervensi dengan fasilitas yang lebih baik. Atau seperti saya temuan kemarin tuh, yang ketika verifikasi di pinggir Danau Cirata misalkan Mbak. Dia punya nih rumahnya, punya, tapi ternyata si pipanya itu larinya ke Danau Cirata. Jadi itu nggak boleh sebenarnya, karena harus di yang tertutup gitu. Tapi si pipanya itu, si buangannya itu masih masuk ke Waduk Cirata gitu. Dan di Waduk Cirata mungkin kan nanti dimakan sama ikan, atau ikannya kemana gitu kan, atau bisa jadi malah mencemari lingkungannya. Bisa jadi airnya sendiri, mungkin saya nggak tahu, di beberapa wilayah bisa jadi si air ini menjadi sumber minum misalkan, tapi ada bakteri yang disebabkan oleh kotoran tinja gitu kan, itu jadi tidak sehat. Nah, ini yang akan kita intervensi. Artinya sudah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan, tetapi kita akan coba cek apakah fasilitas di rumah-rumah penduduknya ini sudah sesuai dengan kriteria sanitasi sehat atau tidak. Gitu, Mbak. Kurang lebih gitu ya. Itu. Ini keren banget nih. Aku menggarisbawahi beberapa ya. Jadi memang sepenting itu sanitasi ya. Betul. Maksudnya memang gini loh teman-teman. Kalau misalnya kita ngasal
istilahnya membuat speed tank kali ya kita tahunya. Speed tank, benar Mbak. Speed tank ya. Tadi tuh sampai ada istilahnya dekat danau. Atau mungkin teman-teman udah buat speed tank tapi ternyata speed tanknya dekat sumur. Nah itu kan itu bakalan tercemar teman-teman, karena memang dari tinja itu sendiri akan menghasilkan virus yang akhirnya itu juga berdampak ya ke kesehatan. Dan akhirnya yang turun bukan cuman Bapak Ovi aja nih, nanti dinas kesehatan juga langsung ya ke rumah teman-teman gitu untuk sidak rumahnya, karena memang ternyata terdapat virus. Apalagi kalau misalnya sumurnya nggak cuma dipakai 1-2 keluarga ya Pak. Kalau misalnya yang makanya satu kampung, bahaya teman-teman. Itu langsung menyebar virus, apalagi kalau sampai menyebar ke Purwakarta, nauzubillah ya teman-teman ya. Dan itu tadi serunya ya, tapi berarti memang harus ada SOP yang diterapkan kalau misalnya seperti ini loh, MCK yang baik atau tidak. Betul. Itu seperti apa sebenarnya SOP-nya? Oke. Maksudnya kayak harusnya seperti apa sih yang baiknya gitu MCK-nya? Oke, tentu yang saya garis bawahi, yang pertama kalau secara fasilitas septic tank dulu ya, tanknya dulu ya, itu harus dipastikan tidak ada kebocoran yang bisa menyebabkan pencemaran tanah. Oke. Kita ngomongin tanah gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan kita cuma bikin lubang tanah dengan kedalaman tertentu dan kemudian dimasukin ke situ aja, seperti itu. Tapi ada beberapa fasilitas lain yang harus ada. Misal ada resapannya, nanti ada pemisahan antara si air dengan si kotoran tinjanya, dan kemudian juga berapa kapasitas yang adanya, itu ada lebih detailnya. Tapi saya mungkin gak akan masuk ke secara detail ke situ ya. Nah, kriteria-kriteria itu harus dipenuhi oleh teman-teman. Nah, PR kita memang tadi yang dibilang bahwa masih banyak, terutama yang di daerah mungkin di perdesaan mungkin ya Mbak ya. Kalau di kota, data dari kami sih relatif sudah lebih bagus gitu Mbak. Tapi yang di desa, yang mungkin tadi yang dibilang bahwa pengetahuan teknisnya, kemudian juga SOP-nya belum masuk ke teman-teman, yang masih membangun dengan seadanya, entah itu karena pengetahuan atau mungkin karena pengen kepraktisan, bisa jadi seperti itu, jadi masih bisa menyebabkan pencemaran lingkungan gitu Mbak. Nah, intervensi kita bisa mau masuk ke situ adalah bagaimana kita bisa merubah tadi, mengganti dari septic tank yang tidak sehat menjadi sehat. Kita fasilitasi, kita ganti. Yang pertama tentu yang belum punya itu udah masuk dalam persyaratan kita untuk menerima bantuan dari kita. Yang belum punya. Yang kedua, punya tapi tidak sehat. Tidak sesuai dengan ketentuan yang tadi. Masih ada resapan ataupun jaraknya tadi. Benar. Kalau di pemukiman mungkin dengan sumur ya Mbak ya. Kalau jaraknya itu misalkan berdekatan cuma 1-2 meter dari sumur, ini relatif akan mencemari si sumur tersebut yang justru menjadi sumber minum kan, air minum ataupun yang dipakai mandi atau seperti itu. Nah, itu biasanya kita intervensinya adalah dengan yang pertama itu sanitasi, pengadaan zamannya, dan juga kita sandingkan dengan pengadaan fasilitas air bersihnya. Air bersihnya juga kita biasanya berbarengan untuk 1 atau 2 desa yang kita intervensi tadi, yang kita beri bantuan. Jadi simultan, sanitasi airnya, air minumnya bersih, memenuhi persyaratan, septic tanknya juga layak. Dan satu lagi tadi kalau dihubungkan dengan Rutilahu, ya kalau di desa tersebut ada rumahnya yang tidak sehat, tidak layak, artinya penerangannya kurang bagus, sanitasinya udah jelas ya, airnya juga mungkin dia nggak punya, tapi kemudian juga gentengnya bocor atau segala macam, kita perbaiki sehingga kemudian secara bersamaan di desa yang kita intervensi itu semuanya jadi sanitasinya sehat gitu. Septic tank, airnya bersih, rumahnya layak. Gitu. Itu mungkin kurang lebih kesini. Iya, keren banget ya Sobat Ren. Dan ini juga menjadi langkah awal untuk memajukan Purwakarta yang lebih baik pastinya. Tapi kita bakalan bahas lebih lanjut. Ada amigdala kukira kau rumah. Jadi bakalan kita dengar dulu untuk jeda berikut ini ya. Enjoy the music. OB Fan, Outside Broadcasting Fan, OB Fan, Trend Digital Radio, Mobile Unit for
news, music, talk show, every time and everywhere. You can do it with Obifan Trend Digital Radio. Kapanpun dan dimanapun kamu bisa lakukan bersama Obifan Trend Digital Radio, radio digital terbaik masa kini. Every time and everywhere you can do it with Obifan Trend Digital Radio. Sobat Heboh, sudah siap untuk update berita dan informasi terkini yang gak boleh kamu lewatkan? Yap, hanya di Heboh, highlight berita dan obrolan harian. Kita bakal bahas berita-berita seru seputar Purwakarta, Jawa Barat, sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Serta tips-tips kehidupan sehari-hari yang bisa mengupgrade mindset juga pola hidup kamu. Gak cuma itu, di Heboh juga akan play lagu-lagu barat dan Indo hits favorit biar makin semangat menjalani harinya. Jadi jangan sampai ketinggalan dengerin Heboh bareng Cici setiap jam 1 sampai jam 4 sore hanya di Trend Digital Radio, radio digital terbaik masa kini. Masih di TDR di program Heboh, highlight obrolan harian yang bakal nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Tapi kali ini dalam 1 jam ke depan kita masih ada talk show ya bersama Bapak Opi Sofyan. Kita bakal ngebahas tentang sanitasi layak ya dan rumah layak huni ya yang mempunyai MCK nih pastinya. Nah teman-teman, tadi kita udah ngebahas ya dampaknya seperti apa ya kalau misalnya tidak punya MCK yang baik. Terus juga urgensinya dari dinas terkait ya untuk melakukan program ini. Terus juga teman-teman perlu juga paham bagaimana MCK yang sesuai SOP yang benar itu seperti apa sih. Tadi udah dijelaskan tuh. Tapi mungkin karena ini program dari dinas, sebenarnya aku boleh tahu gak sih Pak, tahun ini dan program ini tuh kan dijalankan setiap tahun tadi ya kalau tidak salah kita ngobrol juga. Dari tahun ini apakah banyak desa yang akhirnya diaktualisasikan menjalankan program ini ataukah hanya beberapa? Seberapa banyak akhirnya desa yang akhirnya bisa dikunjungi? Oke. Tiap tahun kita punya program, ada bantuan dari dana pemerintah pusat untuk sanitasi ini, namanya dana alokasi khusus bidang sanitasi. Okay. Nah ini lumayan besar dananya khusus untuk sanitasi atau septic tank ini. Untuk tahun 2025, nah yang sekarang sedang kita kerjakan ini ada angka 8,3 miliar. Oh, 8,3 miliar, alhamdulillah. Ini kita akan lakukan di 15 desa. Di 15 desa, kalau nggak salah di 7 kecamatan. 15 desa, 7 kecamatan. Rata-rata setiap desanya ini dapat 50 sampai 60 unit. Artinya di satu desa ada 50 rumah minimalnya yang akan kita beri bantuan septic tank sehat tadi yang sekitar 50 dan paling banyak mungkin di angka 60. Okay. Nah, kalau boleh saya sebut, ini desanya ada kalau di kota cuman ada di Tegal Munjul. Okay. Kenapa di Tegal Munjul aja? Karena desa kelurahan yang lain sudah dapat di tahun sebelumnya. Betul. Nah, kemudian ada di Cibingbin, ini di Bojong, ada di Cibogo Hilir, ini di Pleret, kemudian Cibuntu, Wanayasa. Nah, kemudian yang terjauh ada di Ciririp, di Kertamana, ini di Sukasari ya. Kemudian ada di Sukamukti Maniis, di Tegal Datar. Nah, ini yang saya tadi cerita, di Tegal Datar ini kebanyakan rumah-rumahnya larinya itu ke Cirata, waduk Cirata, pembuangannya itu kan kayak gitu. Kemudian ada di Wanayasa juga, di Sakambang, kemudian di Simpang, di Ciwareng. Seperti itu Mbak. Ada 15 desa dan kelurahan. Total rumah yang kita beri bantuan untuk septic tank ini ada di angka 847 rumah, unit rumah. Nah, kita menyebutnya sambungan rumah ya, SR kita menyebutnya. Ada 847 rumah yang akan kita beri bantuan septic tank di tahun 2025 ini dengan total dana tadi yang saya sebut 8,3. Sebelum-sebelumnya ini bervariasi juga. Saya mungkin nyebut aja biar kelihatan bahwa kita serius nih. Sanitasi ya, Mbak ya. Ya, okay. Betul ya. Transparansi ya, teman-teman. Ya, oke. Di tahun 2023
2020 dulu nih. Pertama kali program sanitasi ini kita galakan secara maksimal, ini ada di angka 3,4 M. Nah, kemudian di tahun 2021 ini naik, kita ada di angka 16,5. Makanya tadi yang saya bilang, ada banyak desa yang sudah terintervensi kan. Ada banyak, maka nilai apa tadi yang saya bilang, nilai sanitasi layak kita udah gede di 96,3% ya. Di 2022 ini 4,7, 2023 10,1, dan di 2024 ini ada di angka sekitar 11 M, Mbak. 11 M. Nah gitu. Jadi total mungkin kalau dihitung tadi dari angka yang ada di kami ini, total ada sekitar 65 miliar yang sudah digelontorkan sampai tahun 2025. Saya kasih info juga kita tekniknya nih. Kita bagi menjadi 3 jenis sanitasi. Yang pertama itu ada yang namanya SPAL DS. SPAL DS ini sistem pengolahan air limbah domestik setempat. Ini seperti masing-masing rumah satu unit. Tadi yang kita lakukan 2025 itu namanya SPAL DS, 847 rumah, satu unit. Kemudian ada juga yang namanya SPAL terpadu. Terpadu ini artinya satu bangunan kita bangunkan IPAL, instalasi pengolahan air limbahnya. Satu bangunan ini mencakup satu area desa atau satu area kelurahan atau berapa RW lah mungkin, Mbak. Jadi tadi yang untuk 100 rumah fasilitasnya satu. Gitu kayak gitu. Nah, itu yang namanya IPAL terpadu. Nah, di kita kalau nggak salah di kota nih ada di Sindangkasih. Jadi tidak masing-masing rumah punya satu, tapi kita alirkan ke satu unit pengolahan. Jadi satu unit pengolahan besar itu akan mengolah beberapa rumah. Rata-rata mungkin di angka sekitar 100 unit rumah, Mbak. Untuk satu pengolahan fasilitas itu? Pengolahan. Nah, rata-rata seperti itu. Jadi sebenarnya lebih efektif karena si rumah nggak perlu punya masing-masing septic tank gitu kan. Kita di Purwakarta ada 29 unit yang tersebar di beberapa wilayah. Memang ini butuh lahan yang besar, tapi kan satu lahan besar akan mencakup 100 sampai 200 rumah, ini akan lebih efektif, gitu kan. Kalau ada rumah baru yang dibangun, kemudian kita mau sambungan, tinggal sambungan pipa aja ke unit gitu, seperti itu. Jadi tidak perlu membangun di rumahnya sendiri. Kemudian yang terakhir ini MCK komunal dipakai bareng-bareng gitu. Nah, ini mah memang relatif sedikit bantuannya karena lebih banyak di fasilitas sosial. Kita bangun di PSU seperti di masjid, seperti itu, Mbak, atau di wilayah yang memang keterbatasan dana ya kita untuk ke masing-masing area yang rumahnya, sehingga kita bangunkan komunal terlebih dahulu. Kita coba MCK komunal ini kita coba kurangi karena lumayan ribet buat masyarakat. Nah, kalau boleh dibayangkan kan ada bangunan kamar mandinya, WC-nya, tapi kan masyarakat jauh nih dari rumah harus datang ke situ. Nah, itu kita coba kurangi. Makanya kita hanya fokuskan di yang fasilitas umum saja, kayak masjid. Kan kalau masjid butuh buat wudhu ataupun orang sebelum itu butuh mungkin buang air besar segala macam. Tapi kalau masyarakat harus datang ke tempat itu untuk mandi, untuk buang air besar, sebenarnya repot gitu kan. Kita akan kurangi seperti itu. Nanti bantuan untuk rumah-rumah yang belum adanya lebih ke arah SPAL DS yang individual tadi, ataupun mungkin dikolaborasikan dengan bantuan rumah yang layak huni. Itu mungkin, Mbak, detail data anggarannya dari kami. Iya ya, tadi sudah sangat jelas dan transparansi sekali ya. Sudah ada berapa desa yang akhirnya mau dijalankan ya di tahun ini? Betul, tahun ini ada 15. Ada 15 lokasi, betul. Iya, 15 desa ya. Dan 7 kecamatan. 7 kecamatan, 7 kecamatan, total rumahnya 847 rumah. 847 rumah. Tadi ada banyak banget desa yang disebut. Mungkin juga kamu sebagai warga di sana. Nah, boleh. Akan dicek apakah dapat bantuan atau tidak. Kalau belum dapat bantuan, hubungi saya. Oke, itu berarti bisa dicek, Pak, sama kita sendiri. Boleh, tapi itu diceknya di mana? Data memang tidak dipublish sama kita, tapi nah ini balik lagi, bener, bagus Mbak pertanyaannya. Kita kerjasama dengan pihak desa. Oke, yang melaksanakan, yang membangun itu dari desa. Nah, bukan oleh kita. Kita hanya punya dana, kita salurkan ke desa yang memilih. Karena yang lebih tahu kondisi di lapangan tentu adalah warga setempat. Dan perwakilan representasi dari warga kan ada di desanya, pemerintahan desa. Nah, jadi intinya kita punya alokasi, kita sampaikan kepada desa, ada nih
bantuan dari kita misalkan 50, silahkan cari calon penerima manfaatnya untuk warganya yang belum punya fasilitas sanitasi layak tadi Mbak, sanitasi aman tadi gitu kan. Diutamakan yang belum punya. Kalau misalkan ada yang udah punya tapi masih belum layak, tadi yang bilang belum memenuhi syarat ketentuan SOP, maka dimasukkan sebagai calon penerima tadi. Nah, gitu. Kemudian juga pembangunannya, belanjanya itu oleh teman-teman di desa. Oh. Jadi kita mah hanya memantau aja. Jadi aspek perencanaannya benar nggak nih? Tadi yang dibilang ya, ini harus ada alat apa, harus ada bahan apa, kita pastikan cek. Iya. Teman-teman beli. Kemudian juga pada waktu pelaksanaan, pada pelaksanaannya kita cek juga. Ini sesuai SOP nggak? Jangan-jangan ngegali tanahnya nggak lurus gitu kan? Bisa jadi mencong. Jangan-jangan tadi yang dibilang sama Mbak ini masih dekat dengan sumur, misalkan seperti itu, gitu kan? Nah kita cek. Ada teman-teman teknis dari dinas yang ditugaskan untuk masing-masing desa. Rata-rata satu orang pegang satu desa atau 2 desa. Dari kami disediakan Mbak. Ada yang namanya tenaga fasilitator lapangan (TFL). Ini akan memantau gitu kan. Nah kerjanya tadi memantau dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi fisiknya sampai setelah terima, sampai beres setelah terima. Termasuk juga kita akan verifikasi warganya. Jangan-jangan orang yang rumahnya gede, gedong, dapat kan ini tidak layak. Maksudnya bukan tidak layak, mohon maaf, masih ada warga yang lebih membutuhkan. Itu kriteria itu juga kita tetap awasi gitu. Yang menariknya dari program ini tentu kita berharap bisa juga menggerakkan roda perekonomian, Mbak. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, belanjanya kita utamakan di material ataupun di warga yang punya, yang jualan di setempat. Misal tadi yang saya sebutkan, ada desa, misalkan di Cibogo Hilir, di Pleret ini ada. Ya udah belinya jangan ke Purwakarta, beli materialnya misalkan butuh apa bata, misalkan butuh apa semen segala macam, silakan beli di daerah setempat, di material sama, sehingga apa belanjanya masih ke warga situ. Nanti si materialnya laku, ada uang sirkulir, termasuk tenaganya. Yang ngegali tadi yang saya bilang, yang masang gitu, itu oleh warga setempat. Jadi jika ada warganya di situ yang mungkin punya keahlian tukang ataupun katakanlah belum ada kerjaan atau apa, ini bisa disalurkan di sini karena kontrak kita kan 1 tahun, lumayan lah bisa menambah penghasilan warga, kemudian juga belanjaan di materialnya juga terbeli di situ. Jadi prinsipnya kita melaksanakan secara swakelola, dikelola oleh warga setempat dengan harapan tadi ekonomi sirkular berjalan dan target kita tercapai tepat sasaran karena yang tahu kan warga masing-masing. Iya, oke. Itu lebih jelasnya ya teman-teman. Tadi sudah dikatakan nih, kalau misalnya teman-teman ingin tahu ya apakah mendapatkan bantuan atau tidak, itu bisa dicek ke desa mungkin ya. Betul, desa masing-masing. Desa tadi yang saya sebutkan. Karena memang pihak desa yang bakalan mengontrol mungkin ya lebih jauhnya apakah teman-teman layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Karena memang Indonesia kayaknya sekarang lagi trust issue banget ya guys. Trust issue ya, katanya salah sasaran nih, bantuannya salah sasaran. Tenang aja, karena dari dinas sendiri itu ada tenaga fasilitator lapangan yang bakalan turun langsung ya ngelihat teman-teman dari pihak desa untuk menyalurkan bantuannya secara adil gitu ya, secara adil bahwa memang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi, tapi ada Feby Asar nih, rumah singgah yang pastinya kita nggak akan singgah ya, kita bakalan kasih pelayanan terbaik buat warga Purwakarta. Oke Sobat Ren, masih di TDR di program Heboh, highlight obrolan harian yang bakalan menemani kamu sampai jam 1 siang nanti. Selama 1 jam ke depan nih ya, kita bakalan ada sesi talk show dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Purwakarta. Karena memang setahun ini mengadakan program besar-besaran ya. Bahkan tadi sudah diomongin ya, dan yang dikeluarkan itu sampai sebesar 8,3 miliar. Untuk dialokasikan sebanyak 15 desa dan 7 kecamatan teman-teman. Dan desanya juga tadi udah disebutkan ya. Dan teman-teman mungkin merasa gitu ya, itu desa aku Jul cina. Hayu atau sok ka desanya teman-teman. Dilihat barangkali memang teman-teman adalah sebagai salah satu penerima bantuan tersebut ya. Jadi mungkin bisa langsung ke desanya dan ditanya ya. Tapi aku pengen tahu sebenarnya apakah sudah dimulai program ini? Oke.
Kita Timeline-nya mungkin. timeline. Oke, timeline. Kita baru masuk tahapan pertama. Oke. Tahapan pertama ini artinya perencanaan, Mbak. Di perencanaan kita udah beres nih dan mulai bulan Juli ini kita udah mulai masuk ke tahap pelaksanaan mungkin. Nah, tadi yang saya bilang pembangunan fisiknya kita udah mulai masuk tapi belum terpasang, belum nih karena pelaksanaan ini mencakup juga untuk pembelian materialnya. Oke. Barang jasanya gitu kan. Kita mungkin di beberapa teman di desa itu sedang mencari penyedianya, sedang mencari penyedia barang jasa untuk dibeli barangnya dan kemudian juga baru akan mulai fisiknya gitu Mbak. Jadi selama bulan kemarin sampai Juni itu baru perencanaan. Misalkan dari 50 rumah kebutuhannya kan satu unit rata-rata sekitar 10 jutaan Mbak. Oke. Satu unit itu 10 juta itu mau dipakai apa aja kayak gitu. Nah, nanti bikin deh Pengeluarannya, iya, rencana RAB-nya. anggaran biayanya berapa, kebutuhan personilnya berapa, kebutuhan tadi kalau misalkan ada semen berapa, kebutuhan pipa gitu kan. Kemudian juga pembelian untuk tangki septiknya ini karena kita pakai tangki septik ya Mbak biar tadi yang tidak mencemari itu belinya di mana, seperti itu, proses seperti apa. Baru kemarin tuh di perencanaan keluar, setelah RAB-nya keluar, kemudian kita verifikasi oleh teman-teman TFL dan dianggap sudah sesuai. Nah, minggu-minggu ini nanti akan turun dananya dari pemerintah pusat. Oke. Gitu. Karena kalau untuk beli harus punya dana dulu kan. Ini di ACC nih, ACC-nya berlapis ya tadi. Dari mulai teman-teman di desa yang merencanakan, kemudian dicek oleh teman-teman TFL, kemudian masuk ke dinas anggaran. Kita punya BKAD ya, Badan Keuangan dan Asetnya. Di situ yang punya duit nanti. Nah, dari BKAD setelah di ACC bahwa ini lengkap secara administrasi, diajukan ke pemerintah pusat, ke Kementerian PUPR. Nanti baru setelah Kementerian meng-ACC juga akan turun dananya. Dan kabar dari teman-teman sih memang sudah masuk ke kas daerah. Nah, nanti mungkin tinggal disalurkan ke masing-masing desa. Desanya bikin rekening, udah punya rekening masing-masing desa, masuk ke rekening desa, kemudian dibelanjakan, gitu Mbak. Jadi saya bisa confirm kalau sampai sekarang belum ada yang terpasang. Kalau nanti teman-teman Sobat Tren FM mau cari di desanya mana nih rumah yang belum ada, belum ada yang terpasang Mbak. Tapi kalau cari nama orang yang punya, yang penerima manfaat, yang mendapat bantuan itu bisa di masing-masing desa pasti ada datanya gitu. Oke, ya. Berarti saat ini masih perencanaan ya, belum aktualisasi. Boleh dibilang perencanaan udah beres. Oke. Baru mau melangkah ke pelaksanaan. Oke, gitu. Mungkin teman-teman desa di desanya juga gitu ya masih nyari-nyari jasanya, terus belinya di mana ya betul. tempatnya. Dan itu juga mungkin teman-teman pendengar juga mau mengeluarkan jasanya ya untuk bantu-bantu itu bagus banget loh. Jadi kita gotong royong untuk mewujudkan Purwakarta yang lebih baik lagi. Nah, oke. Saya tambahin dulu. Tadi yang buat teman-teman di desa mungkin yang saya punya material mungkin punya toko, mau ikut proses pemilihannya, dia menawarkan, intinya mau menawarkan gitu. Mengajukan, boleh. Nanti di pemerintah desa biasanya di panitia pengadaannya itu suka ditempel pengumuman Mbak. Di masing-masing desa ada pengumuman pasti. Misalkan proses pemilihan penyedia barang untuk apa materialnya. Nah, nanti mengajukan penawaran. Nah, mungkin kan di satu desa tidak hanya ada satu material nih, ada 2 atau 3 dan semua berhak karena kita terbuka. Kita sampaikan ke pihak desa, jangan condong kepada salah satu penyedia saja. Maka ada proses yang di situ. Kalau secara sederhananya mah ada lelang, ada lelang. Di kamu, misalkan di si toko A dia menawarkan semen itu 100.000 misalkan Mbak. Toko B akan menawarkan 90.000. Toko C menawarkan 80.000 dengan merek yang sama misalkan. Maka tentu saja panitia pengadaannya atau pihak desanya akan memilih mana yang terbaik. Yang terbaik itu baik secara harga ataupun layanan. Bisa jadi harganya lebih murah tapi dia menerapkan ongkos kirim. Oh, karena ini rumahnya ada 50 nih. Saya harus datang ke masing-masing. Saya terapin ongkos kirim, malah jadi naik. Bisa jadi seperti itu Mbak. Atau dia mahal secara harga tapi
free ongkir. Nah, kan kita biasa COD biasa ini nih pasti harusnya lebih jeli seperti itu. Karena 50 rumah dengan penerapan ongkir misal ya, ini kita ngomong di luar ini aja. Ini bisa jadi secara total lebih mahal. Jadi tidak value for money. Jadi tidak efisien lah. Karena kita juga mengejar dari totalan masing-masing desa dapat anggaran tuh diupayakan efektif, efisien. Efisien lebih mengarah kepada beli barang yang secara harga ini memang terbaik. Harga terbaik tidak hanya melulu soal harga termurah, tapi tadi ada layanannya. Bisa jadi ada after sales-nya. Bisa jadi yang satu lebih murah, saya 80.000. Tapi kalau misalkan sobek atau apa nggak bisa ganti gitu. Tapi ada yang menawarkan 100.000 free ongkir, barangnya jelek bisa diganti, ada garansi, atau bisa jadi ongkos pasangnya juga gratis. Nah ini dinamika lah yang bisa. Jadi silakan teman-teman tadi yang bilang mau ikutan menawarkan jasanya ataupun ininya, tawarkanlah yang terbaik gitu, kepada pihak pengelola si sanitasi ini, gitu sih. Oke, itu ya teman-teman. Barangkali aku punya toko bangunan, Jul. Boleh ya, teman-teman bisa memberikan penawaran terbaik. Tadi kata bapaknya bilang penawaran terbaik ya. Mungkin lobby ya di sana ya. Teman-teman melakukan tawar-menawar. Sebenarnya yang baiknya gimana ya? Tadi mulai dari bahan, terus juga jasa kirimnya ya. Itu bisa diobrolin sama pihak desanya langsung, teman-teman ya. Jangan langsung datang ke dinas. Karena dinas tidak punya kuasa untuk itu. Nanti bleber. Maksudnya nanti keliru ya teman-teman. Semuanya keliru gitu ya. Jadi silahkan lakukan tawar-menawar ya. Ajukan saja ke desanya. Barangkali memang penawarannya bisa klop gitu ya sama desanya yang akhirnya dilirik juga gitu. Dan tadi juga ngobrolin masalah anggaran, itu kan langsung turun ya tadi itu juga katanya sekarang sudah diajukan ke pusat ya. Betul. Dan mungkin sebentar lagi turun. Tapi aku pengen tahu sebenarnya dari dinas sendiri pernah nggak sih Pak bekerja sama gitu sama pihak swasta? Kan biasanya kalau sependek pengetahuan saya ya Pak, setiap perusahaan itu suka ada apa ya nama programnya tuh? CSR perusahaan. Oke. Iya CSR ya. Nah, itu apakah ada dari dinas sendiri bekerja sama pihak swasta gitu ya? Karena kan perlu banget ya biasanya dari public relation tuh selalu bikin program-program seperti itu. Bagus banget nih pertanyaannya. Saya juga baru kepikiran. CSR kita ada. Termasuk juga setiap perusahaan wajib ada persentase anggaran untuk dialokasikan dari profit ya, untuk dialokasikan kepada CSR. Nah ini pertanyaan bagus karena si perusahaan juga harus menyalurkan CSR-nya kan kepada masyarakat. Nah sampai saat ini untuk sanitasi ini belum untuk septic tank ya, untuk tangki, untuk jamban ini belum Mbak. Tapi saya kepikiran nih ide yang bagus. Mungkin ke depan akan saya programkan. Kebanyakan yang saya pahami ya, yang saya tahu ini teman-teman perusahaan di Purwakarta maupun dari luar masuk ke Purwakarta untuk dana CSR lebih kepada di luar dari septic tank Mbak. Adanya itu ke air minum, bantuan perumahan Ruti Lahu tadi ya, yang bantuan rumah layak, tapi di luar sanitasinya nih. Kemudian juga yang air minum rumah sama bantuan fasilitas angkut atau transportasi sampah. Nah, sanitasi memang belum masuk secara detail untuk sanitasi, tapi ini juga udah include di rumah. Rumah. Nah, sekalian aja saya promo lah. Saya bukan promo ya. Saya menyampaikan bahwa kita juga mengupayakan saya sedikit masuk ke rumah tidak layak huni ya, Mbak ya. Rumah yang kita perbaiki ini tidak hanya menyangkut bangunannya saja, tetapi juga kepada sanitasinya. Nah kebetulan kita juga kerjasama ada dengan Baznas. Baznas nih Mbak. Kalau Baznas mungkin bukan CSR ya, tapi menyalurkan infak ataupun sedekah dari warga ya yang lewat Baznas. Dan satu lagi dari Bank Jabar. Bank Jabar kita bantu karena tadi yang saya sempat ngobrol di luar sebelum on air ini, rumah yang dialokasikan oleh Purwakarta kan ada sekitar 275 unit. Sementara kebutuhan banyak. Nah, tapi ada syaratnya. Untuk rumah yang bisa dibantu oleh kita adalah rumah yang sertifikatnya hak milik. Ternyata di Purwakarta banyak juga warga yang tinggal di tanah orang lain.
gitu, Mbak. Contoh nih. Aduh, Contoh. ini trust issue banget nih. Yes. Ternyata memang backlog perumahan kita banyak ya. Iya. Ada kebutuhan rumah banyak, tapi tanahnya terbatas, mungkin kemampuan untuk membelinya. Nah, maka kita tidak masuk, Mbak, untuk rumah yang berdiri di tanah yang bukan hak milik dia. Nah, kita salurkan melalui dana CSR tadi. Gitu. Okay. Salah satunya Bank Jabar. Bank Jabar nanti akan membentuk, ini loh Bu, kita ada rumah yang wajib kita perbaiki, udah roboh ataupun udah bocor segala macam, tapi kita nggak bisa masuk Purwakarta karena ada aturan tersendiri bahwa kita seperti itu. Maka teman-teman dari CSR yang masuk, dan selama ini yang sudah masuk ini dari Bank Jabar, Mbak. Oke. Nah, yang diperbaiki, tadi nyambung lagi nih, biar nggak klik, sanitasinya juga termasuk. Oke. Kamar mandi, termasuk juga jambannya diperbaiki. Nah itu. Tapi secara spesifik, apakah ada CSR khusus untuk fasilitas jamban saja, fasilitas sanitasi air limbah saja misalkan gitu ya, belum sampai saat ini. Tapi mungkin ini juga jadi ide yang bagus. Tahun 2026 saya akan buatkan program seperti itu dan tawarkan kepada perusahaan. Gitu aja sih, Mbak. Aduh. Iya. Dan itu keren banget ya teman-teman, karena memang seperti yang kita tahu ya, apa sih bahasanya sekarang tuh anggaran biaya di pemerintahan lagi dipangkas tuh. Efisiensi. Mbak. Efisiensi. Nah, iya efisiensi gitu ya. Jadi aku kepikiran sebenarnya dari uang yang sebanyak ini terus juga harus ada masyarakat yang juga perlu dari dinas terkait untuk dibantu ya. Betul. Mungkin kan kayak satu rumah aja tadi 10 juta teman-teman. Kebayang maksudnya berapa banyak rumah, terus juga dari Purwakarta sendiri tuh ada loh pihak-pihak swasta yang sebenarnya harus mengeluarkan, istilahnya membantu lah ya Pak. Betul. Istilahnya kayak kamu sudah mendirikan pabrik gitu ya, yang besar. Betul. Kan itu juga harus ada istilahnya yang harus dibayarnya ya. Tidak segratis itu. Timbal balik. Timbal balik ya. Iya gitu. Jadi aku juga sedikit terpikirkan, dan mungkin itu juga jadi info menarik ya buat teman-teman yang akhirnya kita jadi sama-sama tahu ternyata memang bukan dari dana pemerintah saja yang akhirnya digunakan oleh dinas, tapi juga memang ada kerjasama sama pihak swasta. Betul. Khusus ya. Betul. Tapi aku juga rada tadi jadinya kepikiran nih, sebenarnya dari dinas sendiri ada cara, maksudnya cara mereka akhirnya mendapatkan data itu carinya gimana Pak? Apakah memang dari desa-desa seperti yang tadi Bapak bilang gitu ya, desa sendiri, terus akhirnya ya udah dari desa yang didata, terus itu masuk data ke dinas ya, gitu, betul, atau pasti. Ada orang khusus yang mendata, maksudnya kayak dari dinas terkait gitu, nggak kerja sama desa gitu. Oh bisa, ya pasti ada Mbak. Nanti data di kami untuk masing-masing penerima manfaat ini ada, pasti masuk data dari TFL kami, database-nya ada. Boleh nanya kalau misalkan mau ke saya bisa gitu. Yang tadi yang saya bilang desa yang lebih tahu penentuan orang yang menerimanya. Nah ini saya mungkin garis bawah ya, bukan berarti datanya nggak ada di saya. Data ada di saya, tapi setelah ini terverifikasi oleh masing-masing desa. Tadi 50 orang ini siapa sih penerimanya? Bukan kami yang menentukan, tapi pihak desa yang menentukan karena mereka yang tahu gitu kan. Tapi setelah mereka dapat tentu data ada di kami, database ada di saya gitu. Kalau mau lihat data dari tahun 2020 sampai 2025 siapa yang dapat, ada di kami gitu. Tapi misalkan gini, kita mau jalan untuk 2026 nih, penentuan misalkan 50 penerima manfaat untuk satu desa. Nah itu bukan kami yang menentukan siapanya. Ya itu pihak desa. Itu mungkin yang tadi yang saya bilang dibenerin, dilurusin informasinya ya. Yang menentukan adalah mereka. Datanya mereka lebih tahu. Tentu saja di desanya sendiri ada. Orang desa ya nanyanya ke desa dulu kan gitu. Tapi kalau misalkan masyarakat umum, misalkan teman-teman yang mau transparansi, mau nanya ke dinas kami juga ada. Di saya ada, di bidang saya, di bidang perumahan dan pemukiman pasti datanya ada detail. Ada, iya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya mahasiswa Pak, selalu pengen tahu nih di Purwakarta nih datanya ya. Boleh. Tapi saya juga jadi kepikiran soal data ini, kita memang masih perlu disinkronkan Mbak. Kadang data di dinas kami dengan data di dinas yang lain meskipun satu urusan yang sama, kadang bisa jadi beda. Ya gitu. mungkin tadi kayak tadi Bapak ada terhubungan sama dinas kesehatan mungkin ya. Mungkin di dinas kesehatan malah jadi berbeda gitu kan. Saya nggak tahu. Tapi kita sedang coba perbaiki, dan ini
disclaimer aja lah, bukan cuma terjadi di Purwakarta gitu kan. Satu data itu penting, untuk satu data yang sama ini penting untuk jadi keselarasan kayaknya di seluruh wilayah di Indonesia juga seperti itu gitu. Baik di pusat maupun di mana. Nah, kita coba perbaiki data itu biar juga transparansinya jelas. Satu lagi Mbak, informasi tambahan. Boleh. Tadi belum sempat kita bahas ya. Penentuan desa yang dapat. Oke. Penentuan desa yang dapat gitu kan. Kenapa sih misal tadi belum sempat kita bahas ya. Kenapa harus Sindang Kasih lebih dahulu misalkan? Kenapa baru sekarang nih Tegal Muncul dapat gitu kan? Kenapa tidak tahun 2020 Tegal Muncul juga dapat gitu kan? Nah, ternyata kita ada rujukannya, saya lupa bilang di awal. Oke. Program sanitasi ini juga disinkronkan, diselaraskan dengan program penanganan stunting, Mbak. Oh. Stunting yang Oke. anak tengkes yang gizi lah, berhubungan dengan gizi. Karena ternyata sanitasi akan berpengaruh terhadap kesehatan. Tadi benar ya Mbak ya? Karena kalau kita tercemar, timbul penyakit, otomatis tidak sehat anaknya gitu. Nah, kita intervensinya, rujukannya adalah kepada desa-desa yang menjadi lokus untuk penanganan stunting di tahun tersebut. Nah, datanya biasanya keluar pada saat N-1. Misal gini, 2026 biasanya muncul di sekitar bulan Desember atau September lah ya. Pokoknya di akhir tahun anggaran. Untuk tahun berikutnya baru muncul nih SK stunting. 2026 kita akan fokus penanganan stunting di mana? Maka kegiatan sanitasi akan difokuskan di situ. Nah, ini rujukannya desa-desa yang 15 ini adalah desa-desa yang sudah di SK-kan oleh Bupati yang akan menjadi area penanganan stunting di tahun 2025 ini. Kami dari Disperkim menangani dari masalah sanitasi, dari masalah air minum. Nah, mungkin nanti dari Dinas Kesehatan akan menangani dari urusan gizinya. Apakah ada pemberian susu atau apa gitu kan. Terus mungkin ada dari dinas lain yang berhubungan ini, misal bisa jadi ya, tapi saya nggak begitu detail. Misal dari Disub kontribusinya terhadap stunting misalnya. Kan nggak nyambung juga misalkan. Tapi bisa jadi perbaikan jalan, Mbak. Perbaikan jalan ini ternyata berpengaruh juga kan. Kalau ada anak yang sakit bisa lebih tertangani ketika jalanan lancar. Seperti itu Mbak. Jadi semua dinas akan berperan terhadap penanganan stunting sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan di kami ini mungkin relate sih ya, sangat relate gitu kan. Kami ini maka intervensinya di sanitasi tadi. Sanitasi, pengolahan air limbah, pengadaan air minumnya, juga penyediaan tempat atau lingkungan yang nyaman dengan bantuan Rutilahu tadi. Tapi Rutilahu kita detailkan di program selanjutnya aja lah ya. Nanti ya, coming soon nih kita bakalan bahas itu. Semoga nggak bosan Mbak. Iya, siap. Nggak akan ya, karena memang ini juga upaya dari dinas untuk istilahnya membantu ya, membangun Purwakarta istilahnya yang lebih baik lagi. Kalau kata Om Zen, Purwakarta istimewa katanya gitu. Akan istimewa ya gitu. Dan ada Raisa kau rumahku yang bakal kita temenin kita kali ini, dan kita jeda dulu untuk sebelum kayaknya nanti ada segmen terakhir ya. Kita akan main game dikit mungkin ya. Jadi jangan kemana-mana, bakalan balik lagi di TDR di program Heboh Highlight Obrolan Harian. OB Fan, Outside Broadcasting Fan, Outside Broadcasting Fan, OB Fan, Trend Digital Radio, Mobile Unit for News, Music, Talk Show, every time and everywhere. You can do it with OB Fan Trend Digital Radio. Kapanpun dan dimanapun kamu bisa lakukan bersama OB Fan Trend Digital Radio, radio digital terbaik masa kini. Every time and everywhere you can do it with OB Fan Trend Digital Radio. Sobat Heboh, sudah siap untuk update berita dan informasi terkini yang gak boleh kamu lewatkan? Yap, hanya di Heboh, highlight berita dan obrolan harian. Kita bakal bahas berita-berita seru seputar Purwakarta, Jawa Barat, sampai ke seluruh pelosok Indonesia.
serta tips-tips kehidupan sehari-hari yang bisa mengupgrade mindset juga pola hidup kamu. Gak cuma itu, di Heboh juga akan play lagu-lagu barat dan Indo hits favorit biar makin semangat menjalani harinya. Jadi jangan sampai ketinggalan dengerin Heboh bareng Cici setiap jam 1 sampai jam 4 sore hanya di Trend Digital Radio, radio digital terbaik masa kini. Oke Sobat Ren, masih di TDR di program Heboh, highlight obrolan harian yang bakalan nemenin kamu dari jam 1 siang. Kita masih talk show ya bersama Pak Ovi selaku Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta. Nah kita udah di segmen terakhir nih. Aku mau main game sedikit, boleh gak Pak? Oh boleh. Boleh ya. Jadi aku bakalan ngasih sebuah pernyataan. Kita bakalan main game mitos atau fakta. Oke. Jadi aku ngasih pernyataan ke Bapak dan nanti Bapak jawab nih ini mitos atau fakta gitu. Terus dikasih sedikit penjelasan gitu. Boleh. Boleh ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ini mitos atau fakta pembangunan MCK kadang terhambat lahan yang sempit. Fakta. Fakta ya. Kita butuh lahan untuk ya syarat utamanya apa yang punya lahan dulu gitu kan. Kalau nggak ada lahan kita nggak bisa. Oke, itu fakta ya teman-teman karena memang butuh lahan yang cukup ya. Jangan sampai deket sama sumur tuh. Nah, terus kita lanjut nih. Mitos atau fakta sanitasi yang buruk itu bisa mempengaruhi angka stunting di daerah. Fakta. Fakta. Sanitasi buruk itu akan berpengaruh terhadap kesehatan bayi. Bayi yang tidak sehat ataupun ini tentu akan terhambat pertumbuhan badannya. Oke, itu berarti ya karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa sanitasi yang baik itu pasti mempengaruhi kepada kesehatan. Makanya kerjasamanya juga sedikit banyak sama dinas kesehatan ya Pak. Oke. Terus program MCK itu hanya dibangun di desa terpencil, kotanya nggak perlu. Mitos. Kita tetap intervensi. Tidak ada perbedaan untuk kota ataupun daerah terpencil. Semuanya kita intervensi. Terbukti tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga kelurahan tetap ada bantuan untuk sanitasi ini. Oke, semuanya merata ya Sobat Ren, karena memang ada datanya yang sudah terkumpul oleh desa-desa terkait tadi yang sudah dibilang ya. Terus nanti juga masuk ke dinas sendiri. Terus kalau sudah punya sumur di rumah nggak perlu MCK umum. Punya sumur belum tentu punya fasilitas fasilitas buat kamar mandinya tuh. Kan MCK ini mencakup juga sarana kamar mandinya gitu. Bukan cuma sumur ya. Kalau bicara soal sumur, ya udah sumur doang gitu kan. Tapi harus ada fasilitas. Jadi menurut saya ini tadi tidak perlu ya? Ya tetap perlu gitu. Jadi mitos berarti ya. Faktanya perlu tetap gitu kan. Mitos ya teman-teman. Nah, terus juga nih MCK yang dibangun pemerintah sepenuhnya tanggung jawab warga untuk merawatnya. Mitos atau fakta? Fakta. Karena nanti ada serah terima dari pemerintah ke warga. Dan ini juga supaya ada partisipasi warga dalam menjaga aset-aset yang dibangun dengan dana pemerintah gitu kan. Untuk masyarakat juga. Masa masyarakat yang dapat menerima manfaatnya tapi yang kebagian beberesnya tetap di kami gitu kan. Enggak seperti itu. Tetap ada serah terima nanti Mbak gitu. Jadi, ketika sudah diterimakan pemeliharaan dan apapun itu urusan warga gitu. Kalau warganya nggak melihara ya udah nggak bakal dikasih lagi berikutnya gitu Mbak. Tapi semuanya jelas ya. Tadi berarti itu adalah mitos. Betul. Mitos ya. Karena gini deh teman-teman, ini pemerintah juga sudah istilahnya meluangkan ya, berupaya sekiranya untuk melakukan perawatan yang lebih baik lagi khususnya di Kabupaten Purwakarta ini dan di desa-desa. Jadi bukan hanya tugas pemerintah saja teman-teman untuk istilahnya melakukan sebuah perubahan ya, tapi juga dari teman-teman sendiri gitu, dari kita semua termasuk aku gitu. Jadi dari sekarang teman-teman perlu menjaga ya, mungkin yang punya MCK dijawat ya, jangan sampai dilihat dulu nih apakah ini spitengnya bisa mencemarkan lingkungan, apalagi di dekat sumber mata air ya tuh. Jadi harus dilihat-lihat lagi. Itu tadi gamesnya. Tapi sebelum itu aku mau dengar dulu
closing statement mungkin dari Bapak, mungkin ada harapan ke depannya untuk warga Purwakarta khususnya gitu ya. Oke. Yang pertama pesan saya, sanitasi merupakan aspek yang sangat penting, bagian yang sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan. Tanpa sanitasi yang layak, tanpa sanitasi yang aman, kita belum disebut sehat. Gitu. Karena sanitasi yang buruk akan menyebabkan penyakit. Kalau nggak punya penyakit, ya tentu saja kita nggak sehat. Gitu sih Mbak. Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengupayakan secara berkala setiap tahunnya untuk penyediaan fasilitas sanitasi ini. Nah, kita harapkan supaya fasilitas yang sudah terbangun ini bisa dipelihara, dan tahun ini kita sudah mendeklarasikan ODF free, bebas buang air besar sembarangan. Tapi bukan berarti urusan sanitasi menjadi sudah selesai, karena kita akan perbaiki dari sanitasi yang ada ini supaya naik derajatnya menjadi layak dan aman. Karena yang disebut aman itu yang tadi mencemari gitu. Kita sedang berupaya ke situ, dan tadi yang dibilang seperti dalam games bahwa kita punya tanggung jawab bersama. Bukan cuman tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi juga warga masyarakat. Partisipasi kami sangat perlukan, baik dari warga masyarakat maupun tadi unsur swastanya melalui CSR. Kami sangat open untuk menjalin kolaborasi bareng-bareng supaya pengentasan masalah sanitasi ini bisa lebih tertangani secara cepat gitu. Itu mungkin Mbak. Oke, teman-teman. Itu ya tadi pesan-pesannya khususnya buat warga Purwakarta nih. Apalagi buat teman-teman nanti yang bakalan desanya dikunjungi ya. Bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Purwakarta. Jadi mungkin ini juga sebuah langkah besar pastinya yang dilakukan oleh dinas dan istilahnya Pemkab Purwakarta ya, untuk istilahnya membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia, khususnya Purwakarta ke depannya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak Pak Ovi atas kehadirannya. Kita udah ngobrol banyak, seru-seruan bareng pastinya ya, dan belajar bareng. Aku juga ternyata belajar banyak banget di sini. Alhamdulillah. Thank you so much atas ilmunya, dan ini juga sangat sangat penting banget ya, karena memang ternyata tadi urgensinya ternyata masih ada juga ya di Purwakarta yang sanitasinya kurang baik. Betul. MCK-nya kurang baik gitu ya. Terus juga speed tank-nya tadi diobrolin. Jadi ini juga sebagai bahan evaluasi dan pemikiran bareng-bareng, khususnya juga kita ya sebagai warga yang istilahnya ikut menikmati dan memakai fasilitas tersebut. Betul. Thank you so much Bapak. Dan nanti sedikit. Oh, boleh. Closing statement. Boleh ya. Saya pakai pantun aja. Boleh. Karena kita ngomongin sanitasi, kita ngomongin soal sanitasi aja gitu. Closing statementnya: cuci tangan pakai air bersih, cukup sekian, terima kasih. Aduh, padahal aku udah aba-aba nih di ujung mulut banget mau bilang cakep. Terlalu cepat ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Oke, thank you so much. Sebelum nanti closing juga masih ada Salsabila Rumah yang bakalan nemenin kita kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TDR di program Heboh. Bye.